bukan dengan kekuatan. Mari hari ini kita buka firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-9. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Ya. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Lihat, sudah lihat ya. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Saudara, ini diulang-ulang. Saya udah bilang minggu lalu. Ini perkataan ini diulang terus, saudara. Diulang terus. Artinya ini suatu penekanan yang penting. Nanti Tuhan mau bilang ini umatku. Tuhan itu bukan hanya mau bebaskan kita dari Mesir. Tuhan itu bukan cita-cita Tuhan, itu tujuan Tuhan itu bukan hanya mau melepaskan saudara dari dosa. Tuhan itu tidak hanya ingin saudara dibebaskan, diampuni dosa saudara. Tapi Tuhan ingin saudara menikmati persekutuan dengan Dia dan mengalami kehidupannya sendiri. Amin, saudara. Ya, itu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan buat kita itu adalah ketika kita menjadi satu dengan Dia. Beribadah itu artinya kita menjadi intim dan menjadi satu dengan Dia. Itu tujuan Tuhan buat hidup kita. Tuhan tidak pernah menginginkan saudara hanya diampuni dosa saudara. Ya, memang itu adalah jalan untuk saudara bisa mengalami yang namanya kesatuan dengan Kristus. Itulah goal daripada segala sesuatu, saudara. Ketika saudara memahami hal ini, hidup saudara tidak pernah akan sia-sia. Karena saudara tahu, Christ in you, the hope of glory. Itulah goal dari segala sesuatu. Bahkan itulah mungkin, kalau saya bilang, itulah satu-satunya rancangan Tuhan sebenarnya. Yang lain itu cuma bunga-bunganya. Yang lain itu cuma bonus-bonusnya. Di dalam seluruh jagat raya, di dalam seluruh ciptaan, di dalam seluruh kemahakuasaan Tuhan, sebenarnya dia cuma punya satu rancangan. God's plan is always only one plan, hanya satu rancangan. Dan rancangan itu adalah Kristus. Dan Kristus itulah menjadi kesatuan antara saudara dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudara menjadi satu dengan Tuhan hari ini, ya. Mari kita baca terus, saudara. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan. Ya, ini kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir. Sehingga tidak akan ada yang mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Besok, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Saudara, kenapa tidak langsung Tuhan lakukan? Kenapa mesti ada besok? Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu kasih kesempatan, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang selalu kasih the second chance. Amin, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu kasih kesempatan. Amin. Tapi bukan berarti kita sia-siakan hidup kita, sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan kita selalu Tuhan yang kasih kesempatan, selalu kasih kesempatan, selalu dikasih anugerahnya di dalam kehidupan kita. Tuhan menentukan waktunya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Jadi Firaun ini dia masih ragu-ragu, betul atau tidak ini? Ya, jangan-jangan mereka punya orang Israel itu juga mati. Dia kirim utusan cek untuk mengkonfirmasi. Ternyata betul. Ternak orang Israel tidak ada yang mati, saudara. Ya, tidak ada yang mati. Ternak orang Mesir mati semua, saudara. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ya, nah saudara, kita melihat tulah yang kelima ini adalah apa, saudara? Ternak orang Mesir itu mati. Ternak orang Mesir itu mati, saudara. Kena wabah. Ya, dikatakan penyakit sampar. Sebenarnya dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan deber.
Deber itu seperti wabah, saudara. Bukan hanya penyakit sampar. Jadi itu seluruh ternak itu kena penyakit, saudara. Ya. Dan wabah itu, saudara, kata Deber ini juga dipakai waktu Daud itu sedang menghitung umat, dia punya pasukan itu, dia menghitung rakyatnya, saudara. Saudara ingat kisah bagaimana Daud itu satu kali dia menghitung, dia punya pasukan, dia punya rakyatnya, dan itu kekejian di mata Tuhan pada waktu itu. Akhirnya Tuhan datang dan Tuhan bilang, pilih 3 hukuman, ya kan? Dan dia pilih apa? Kematian rakyatnya. Dan itu pilihan yang paling logis, yang lain lebih berat lagi, saudara. Dan Tuhan pakai kata deber, firman Tuhan pakai kata deber untuk menghukum pada waktu itu Daud dan rakyatnya, saudara. Dan itu kematian itu terjadi, saudara. Kematian terjadi, rakyat daripada Daud itu mati itu dari seluruh Israel itu terjadi, deber itu. Itu seperti wabah, itu seperti satu kematian. Itu menggambarkan seperti Tuhan itu ada sedikit emosinya di situ, saudara. Ada sedikit itu udah mulai marah di situ, ya. Nah, saudara, kata yang sama deber itu, saudara, itu dipakai pada waktu tulah. Deber itu tulah. Sebenarnya Tuhan itu ada sedikit marahnya di situ, tapi kita akan lihat, saudara, ya. Ternak orang Israel itu tidak kena. Ternak orang Mesir itu mati, saudara. Ini sebenarnya Tuhan mau bilang apa, saudara? Yang lalu-lalu kan selalu dibikin gini. Kalau Tuhan bikin, ahli nujum orang Mesir bikin. Tuhan bikin ini, ahli nujum orang Mesir bikin ini. Jadi seperti tanding. Kali ini Tuhan bilang, oke, ayo tanding. Ya, aku bunuh semua ternak orang Mesir. Kamu lihat, kamu bisa tidak bunuh ternak umatku, orang Israel. Dan saudara, akhirnya apa, saudara? Firman Tuhan katakan tidak ada seekor pun, ya, yang daripada ternak orang Israel itu mati, saudara. Ini gambaran ini buat kita apa, saudara? Saudara, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Amin, saudara. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Ya, Tuhan mau tunjukkan, kalau kita adalah umatnya, kita datang pada Tuhan, tidak ada yang bisa mengalahkan kehidupan kita. Amin, saudara. Mungkin kau mengalami situasi yang buruk dalam kehidupanmu. Mungkin kau mengalami situasi yang sedang tidak enak dalam kehidupanmu. Tapi percayalah, ketika Tuhan bilang, engkau adalah umatku, engkau adalah biji mataku, engkau adalah kepunyaanku sendiri. Tidak ada siapapun yang bisa menjamah kehidupan. Amin, saudara. Ya, next. Nah, saya akan jelaskan tulah yang kelima ini, saudara. Ini tulah ternak, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Maka ternakmu yang ada di padang, yang pertama apa, saudara? Kuda. Kuda itu pada zaman itu dipakai untuk apa? Untuk perang, saudara. Pasukan untuk perang, kuda. Jadi saudara bayangkan kuda-kuda mati. Dengan kata lain, kalau hari ini mungkin dikatakan jet-jet tempur hancur, tank-tank hancur, saudara. Ya, zaman dulu kan tidak ada jet tempur, tidak ada tank, tidak ada panser. Ini kendaraan tempur, saudara. Saudara bayangkan Mesir dibuat jadi lemah kekuatannya. Padahal selalu diandalkan kuda-kuda di Mesir. Itu melambangkan bahwa Mesir itu andalkan dia punya tentara, andalkan dia punya kekuatan militer, andalkan dia punya kemampuan untuk berperang, saudara. Makanya itu yang mengakibatkan Firaun, saudara. Sekalipun udah kena tulah begitu banyak, pada akhirnya dia tetap kejar orang Israel. Karena dia pikir militer orang Mesir itu yang paling hebat, kuda-kudanya mereka hebat. Tapi di tulah yang kelima ini, saudara, kekuatan militer daripada Mesir dihancurkan, saudara. Itu mereka sedang ada dalam titik lemah. Kalau ada satu negara yang tahu itu dan menyerang Mesir, mungkin Mesir akan habis, saudara. Pada waktu itu, ya. Kekuatan militernya dihabiskan. Apalagi, saudara? Next, setelah kuda apa? Keledai. Keledai ini apa? Buat angkut barang. Hari ini apa mungkin?
ya bemo, trek, ya kan, angkutan umum, transportasi, semua transportasi dihancurkan, saudara. Semua transportasi, alat-alat pengangkut barang itu, termasuk unta, itu dihancurkan. Saudara, kalau transportasi dilumpuhkan bagaimana, saudara? Saudara harus jalan kemana-mana jalan kaki, ya. Saudara harus jalan kemana-mana, saudara tidak bisa pakai kendaraan. Hari ini semua, saudara, kita butuh kendaraan. Kita mau dari satu tempat ke satu tempat, kita butuh kendaraan. Dan saudara bayangkan itu dihancurkan sama Tuhan. Itu dihancurkan sama Tuhan. Ya. Kemudian apa lagi? Lembu sapi dan kambing domba. Nah, ini saudara. Lembu sapi dan kambing domba. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang kekayaan. Ini bicara tentang kekayaan. Ini bicara tentang ekonomi. Ya. Saudara, jadi itulah yang kelima ini sebenarnya. Tuhan hancurkan ekonomi daripada Mesir. Kekayaan daripada Mesir. Itu dihancurkan sama Tuhan. Kekayaan daripada Mesir, itu lembu, itu binatang, itu hewan, kambing domba. Orang zaman dahulu, saudara, kalau hitung kekayaannya bukan dari berapa banyak rumah, ya kan, berapa banyak ini, tapi berapa kandang dia punya hewan. Berapa kandang dia punya piaraan, saudara. Dan hewan itu, binatang itu seringkali dijadikan alat tukar. Ya bahkan sampai hari ini, betul ya? Di daerah kita masih ada, kalau mau melamar, kasih berapa kandang, ya kan, belisnya, ya kan, itu jadi alat tukar, saudara. Ya kalau semakin besar kandangnya, wah ini semakin luar biasa. Nah, saudara, zaman dahulu seperti itu, saudara. Kekayaan itu dihitung dari hewan, dari kambing, dari domba, dari lembu. Nah, saudara ingat satu kali kisah Yusuf, saudara. Waktu Yusuf menjadi raja muda di Mesir, ingat tidak? Mereka semua sudah kehabisan, rakyat sudah kehabisan, beras sudah kehabisan, makanan. Apa yang mereka lakukan? Mereka datang sama Yusuf, mereka bilang gini, Yusuf, raja, ya kami udah tidak punya apa-apa, tapi kami punya hewan, kami punya binatang, kami punya lembu sapi. Kami akan tukarkan itu dengan makanan. Jadi saudara, lembu sapi, kambing domba, itu bicara tentang kekayaan, saudara. Itu bicara tentang kekayaan, ya, itu bicara tentang ekonomi. Jadi waktu saya renungkan tulah yang kelima ini, saudara, sebenarnya Tuhan sedang menghancurkan kekayaan atau ekonomi daripada Mesir, saudara. Saudara tahu, waktu saya renungkan ini seperti yang sedang terjadi di seluruh dunia hari ini, saudara. Betul tidak, saudara? Pandemi terjadi, tapi ujung-ujungnya kena di mana, saudara? Di ekonomi, saudara. Ya, wabah terjadi, ada wabah terjadi di mana-mana, ujung-ujungnya kena di mana? Kena di ekonomi. Ini mirip dengan kejadian yang kita alami hari ini. Tapi saya percaya hari ini wabah, ternyata bahasa Inggrisnya pestilence, itu sama dengan wabah. Ya, kalau hari ini ada penyakit sampar, tapi itu dikatakan wabah, pandemi sebenarnya. Kalau dulu di Mesir kena di hewan, hari ini menyerang seluruh umat manusia. Tapi apapun juga, ya, yang pertama saya percaya pandemi ini bukan dari Tuhan hari ini. Amin, saudara, kita harus membedakan. Waktu di Mesir, itu belum ada karya Kristus. Ya, belum ada karya Kristus. Yesus belum naik di atas kayu salib. Sehingga apa, saudara? Tulah, kutuk itu masih dari Tuhan yang datangkan. Tapi hari ini saya mau bilang, Kristus sudah naik di atas kayu salib. Semua kutuk, semua tulah itu sudah ditanggung oleh Yesus. Galatia 3 ayat 13 berkata apa? Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Dan orang itu bukan orang biasa, saudara. Manusia sempurna, namanya Yesus. Sehingga hari ini, saudara, tidak ada lagi kutuk. Tuhan tidak lagi kasih pandemi buat hidup kita. Tuhan tidak lagi kasih pandemi di seluruh dunia. Bukan Tuhan, saudara. Tapi melalui kisah ini, kita bisa belajar juga, saudara. Ya, melalui pandemi, ekonomi dihancurkan. Semuanya digoyangkan, saudara. Saudara, kalau ekonomi digoncangkan, seluruh kehidupan manusia itu seperti tergoncang. Betul tidak, saudara? Banyak orang bisa
hidupnya bisa hancur gara-gara ekonominya hancur. Ya, banyak keluarga bisa berantakan. Saya dengar banyak terjadi gugatan cerai ketika pandemi ini mulai terjadi, saudara. Bukan di Kupang sini, di daerah sana. Wah, ketika pandemi terjadi, gugatan cerai di pengadilan lebih tinggi, saudara. Karena apa? Banyak kepala keluarga kehilangan mata pencaharian pekerjaan mereka. Sehingga apa? Sehingga ekonomi itu goyah. Ketika ekonomi goyah, mulai terjadi kegoncangan-kegoncangan yang lain. Kegoncangan dalam rumah tangga, kegoncangan dalam banyak sektor yang lain. Jadi saudara, tulah yang kelima ini sebenarnya, ini tulah yang dahsyat, saudara. Karena menghantam ekonomi, saudara. Menghantam ekonomi. Makanya kalau ekonomi bisa dihantam, saudara bayangkan negara itu akan kacau, saudara. Akan terjadi kerusuhan di mana-mana. Ya, makanya kita harus dukung presiden kita. Bagaimana dia bekerja keras supaya Indonesia ini tidak sampai terpuruk lebih dalam di dalam ekonominya. Karena apa, saudara? Dimulai dari pandemi, ujung-ujungnya di ekonomi, tapi itu bukan akhir. Akan terjadi yang namanya lebih luas. Akan terjadi kerusuhan, akan terjadi banyak hal yang tidak bisa dibayangkan ketika terjadi kesulitan ekonomi, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan mau ajar sesuatu, saudara. Melalui pandemi, melalui wabah yang terjadi di Mesir, saudara. Tuhan mau bilang apa, saudara? Aku hancurkan ternakmu, aku hancurkan dasar engkau berharap. Karena manusia ini, saudara, ya, seringkali yang menjadi dasar kehidupannya adalah kekayaannya. Betul tidak, saudara? Kalau kita disuruh pilih antara setan dengan Tuhan, kita pasti pilih Tuhan, betul tidak, saudara? Tapi kalau kita disuruh pilih Tuhan dengan uang, belum tentu, saudara. Betul tidak, saudara? Ya, wah betul ya. Karena ini Tuhan sendiri yang bilang, saudara. Ya, Tuhan sendiri yang bilang, engkau harus pilih. Engkau harus mau sembah aku atau Mamon. Ingat Tuhan Yesus pernah bilang gitu? Tuhan Yesus bilang, karena apa? Karena Tuhan tahu sebenarnya manusia itu letak keamanannya itu antara di Tuhan atau di Mamon. Antara di Tuhan atau di Mamon. Ya, dia tahu ketika dia dibandingkan dengan iblis, bahkan iblis pun pakai itu, saudara. Iblis pakai itu. Waktu dia uji Yesus, waktu Yesus habis dibaptis, yang ditawarkan oleh iblis apa? Sudah, kamu tidak usah susah-susah. Kamu sembah aku. Maka aku akan kasih seluruh dunia. Saudara tahu, memang misi Yesus adalah merebut kembali dunia. Tapi iblis kasih jalan pintas. Udah tidak usah susah-susah. Kamu sembah aku saja, aku kasih seluruh dunia buat kamu. Dan seluruh kekayaannya. Yesus diajak naik ke atas bumbungan ya gunung yang tinggi. Lihat seluruh dunia. Saudara, iblis tahu bahwa manusia itu seringkali gagal, jatuh, itu adalah di dalam keuangan, kekayaan. Amin, saudara? Bukan soal uangnya, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, cinta akan uang, akar segala kejahatan. Amin. Cinta akan uang. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh punya uang. Bukan berarti kita tidak boleh diberkati. Ingat saya pernah ngajar beberapa tahun yang lalu dalam 3 Yohanes, Tuhan itu ingin saudara hidup dalam kemakmuran. Tuhan itu ingin saudara hidup dalam keberhasilan, termasuk salah satunya dalam keuangan, dalam finansial. Tuhan ingin saudara diberkati dalam finansial. Amin, saudara. Tuhan tidak ingin saudara hidup ya harus miskin, harus menderita, harus terus terlibat utang sana utang sini. Tidak, saudara. Tuhan tidak ingin kita hidup seperti itu. Tuhan ingin saudara diberkati dalam hal finansial, juga dalam hal keuangan. Amin, saudara. Jadi jangan takut kalau saudara diberkati dalam hal finansial. Amin. Tapi yang Tuhan tidak mau, saudara, adalah ketika hati saudara melekat di situ dan itu yang menjadi tuan dalam kehidupan saudara. Amin. Dan itu yang menjadi tuan dalam kehidupan saudara. Ya. Karena ini adalah satu yang berbahaya, saudara. Kalau itu menjadi tuan,
ketika itu digoncang saudara, hidup saudara akan goncang. Dan saudara, hari-hari ini banyak orang yang bisa stres, bisa gila saudara. Karena apa? Keadaan ekonomi sedang digoncang di mana-mana. Ya, keadaan ekonomi sedang digoncang di mana-mana. Firman Tuhan katakan apa? Karena di mana hatimu berada, di situ. Coba kita buka, itu ayatnya di mana saudara? Lukas pasal yang ke-12. Coba saya ajak kita melihat dulu Lukas pasal 12, kita akan lihat dari ayat yang ke-15. Sebelum sampai ke sini saudara. Jadi tulah pasal yang kelima ini bicara tentang goncangan ekonomi. Ya, goncangan ekonomi. Ternak itu bicara tentang kekayaan. Lukas pasal yang ke-12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, ini sama dengan cintakan uang. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya. Kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan. Jadi kalau Tuhan bilang tidak tergantung daripada kekayaannya, berarti Tuhan bilang berlimpah-limpah itu salah atau tidak saudara? Tidak salah saudara. Tuhan ingin saudara hidup berkelimpahan. Amin saudara. Dan berkelimpahan itu bukan berarti saudara tidur-tidur terus kemudian kelimpahan itu jatuh dalam hidup saudara. Saudara harus punya semangat juga. Ya, Paulus berkata seorang yang tidak kerja jangan dikasih makan. Artinya Tuhan itu kasih saudara hikmat, Tuhan kasih saudara kekuatan, Tuhan kasih saudara kemampuan untuk saudara bisa bekerja yang terbaik dalam hidup saudara. Dan melalui itu kelimpahan itu boleh datang dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Tetapi Tuhan bilang jangan iman saudara, jangan hidup saudara diletakkan di atas dasar itu saudara. Karena itu apa? Itu gampang sekali digoyahkan saudara. Ya, ada banyak hal yang unpredictable yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, mari kita baca saudara. Ayat yang ke-16, kemudian ia mengatakan kepada mereka satu perumpamaan, katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah. Dan saudara, yang salah di mana saudara? Ayat 18 sebenarnya tidak salah. Inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ini bicara, mungkin kalau orang bisnis dia ekspansi, dia lakukan perluasan dalam pekerjaan. Itu tidak salah saudara. Tuhan ingin saudara juga melebar ke kanan dan ke kiri, bukan badan saudara. Ya, pancangkanlah kemahmu, betul tidak saudara? Sebab engkau akan apa? Melebar ya, apa? Mengembang, saudara. Mengembang dan melebar itu mirip-mirip saudara. Ya, melebar itu cenderung ke body saudara. Jangan melebar saudara ya. Ya, kita mesti tetap jaga kesehatan juga hari-hari ini saudara ya. Artinya Tuhan itu ingin saudara berkembang dalam hidup saudara. Amin saudara. Dan berkembang itu bukan cuma satu area kehidupan saudara, semua area dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Jadi saudara mesti tahu kehendak Tuhan untuk saudara mengembang ke kiri dan ke kanan. Dalam semua area kehidupan saudara. Ya, sehingga saudara tidak merasa tertuduh kalau saudara berkembang. Kecuali badan saudara ya, jangan berkembang terlalu banyak saudara. Karena apa? Kalau badan terlalu berkembang itu nimbun penyakit banyak saudara. Nah, itu tidak salah saudara. Ayat 18 dikatakan inilah yang akan lakukan, merombak lumbung-lumbungku, akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Nah yang salah ayat 19 dikatakan, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu apa? Banyak barang tertimbun untuk apa?
bertahun-tahun lamanya beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Waktu saya baca ayat ini saudara, ada kata beristirahat di situ. Saudara, kita bisa beristirahat hari ini bukan karena rekening kita lagi banyak saudara. Amin. Kita bisa beristirahat hari ini. Waktu saya baca ini saya diingatkan kembali sama Tuhan. Kita bisa beristirahat hari ini bukan karena sesuatu yang kita punya dalam hidup ini. Kita bisa beristirahat hari ini karena apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu buat kita. Ingat, dialah tempat peristirahatan kita sejati. Amin saudara. Karyanya itulah tempat peristirahatan kita sejati. Makanya kenapa dia mau kita selalu ingat akan dia. Makanya kenapa dia mau selalu kita ingat akan dia. Makanya kenapa dia selalu mau kita datang pada dia. Kenapa kita mesti selalu sadar akan dia. Supaya kita sadar bahwa yang menjadi sandaran, yang menjadi dasar dari kehidupan kita adalah karya Kristus. Amin saudara. Saudara bisa beristirahat itu, saudara bisa punya damai sejahtera. Amin saudara. Beristirahat itu adalah bicara tentang saudara punya damai sejahtera dalam hidup saudara. Apa yang buat hidup saudara hari ini mengalami damai sejahtera? Coba kita renungkan sedikit. Kira-kira apa yang bisa buat saudara hari ini mengalami damai sejahtera? Wah, kalau rekening saya banyak, saya mengalami damai sejahtera. Wah, kalau saya punya jabatan tinggi, saya bisa mengalami damai sejahtera. Saudara, mungkin bisa di awal-awal seperti itu, tapi itu tidak menjamin saudara. Karena itu damai sejahtera yang palsu saudara. Tapi firman Tuhan berkata, kita bisa ada dalam damai sejahtera sejati ketika kita tahu siapa diri kita di dalam Kristus. Ketika kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dibenarkan bukan oleh karena kebaikan kita, tapi oleh karena karya Kristus buat kehidupan kita. Saudara apa? Sehingga apa saudara? Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, apapun keadaan dalam hidup kita, saudara tetap bisa memiliki satu damai sejahtera di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara? Amin? Ya, saya tahu bahwa tahun-tahun ini banyak sekali tantangan, banyak sekali goncangan yang terjadi. Sebenarnya tujuan Tuhan adalah apa? Kita mau letakkan dasar kita itu di mana saudara? Dasar kita itu kepada apa yang kita terima, ya, dasar kita pada rekening kita, atau dasar kita kepada siapa yang punya hidup kita. Amin saudara. Saya merasa bahwa Tuhan sedang merestart banyak hal dalam hidup ini saudara. Tuhan sedang merestart banyak hal melalui goncangan-goncangan yang terjadi, melalui pandemi. Ini dihantam saudara. Dihantam seperti di ulu hati saudara. Ekonomi itu seperti jantung daripada sebuah negara. Betul tidak saudara? Negara itu, apa artinya negara itu dikatakan hebat? Ketika ekonominya saudara. Ekonominya itu hebat, itu baru dikatakan negara itu luar biasa. Nah begitu itu dihantam saudara, di jantungnya saudara. Negara itu seperti kalang kabut dan seperti tidak berdaya. Sebenarnya Tuhan sedang mau tunjukkan, ya, dalam masa-masa seperti ini, apa yang menjadi dasar dan pondasi di dalam kehidupan kita, itu akan kelihatan saudara. Amin saudara. Amin. Mari kita teruskan ke Lukas pasal yang ke-12, kita akan selesaikan sedikit sini. Ayat 20. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa artinya kaya di hadapan Allah? Ketika dia tidak sadar siapa dirinya di dalam Kristus. Kekayaan kita sejati apa saudara? Hidupnya. Tahu saudara kekayaan kita yang sejati apa? Hidupnya sendiri yang hari ini jadi hidup kita. Amin saudara? Artinya apa saudara? Tidak ada yang salah waktu engkau diberkati dengan kekayaan. Tidak ada yang salah kalau engkau dibuat berlimpah-limpah dalam hidupmu, dalam setiap area kehidupanmu. Amin saudara?
Jangan merasa berdosa, jangan merasa tertuduh. Tetapi saudara, yang menjadi dasar daripada hidup kita bukan yang itu saudara. Amin. Sehingga ketika itu mengalami goncangan, hati saudara tidak ikut tergoncang. Hati saudara tidak ikut mengalami naik turun. Ya jujur memang seringkali hal itulah yang membuat seringkali hati kita tergoncang. Betul tidak saudara? Jujur tidak saudara di tempat ini? Kalau ekonominya lagi digoncang, hatinya tergoncang tidak saudara? Ya, karena di mana hatimu berada, di situ apa? Hartamu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Jadi hati dengan harta itu jadi satu. Makanya Tuhan bilang, siapa yang menjadi hartamu? Kalau hartamu itu ada di apa yang kau punya, begitu itu goyang, hatimu akan goyang saudara. Betul, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, itu jadi satu saudara. Jadi kalau kita taruh hati kita, harta kita, hati kita di, yang lebih tepatnya siapa harta kita itu? Siapa harta kita yang sesungguhnya? Kalau harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita punya, mungkin rekening saudara, aset saudara, ketika itu tergoncang, hati saudara akan tergoncang. Makanya sebenarnya shiftingnya di dalam pikiran kita saudara, dalam jiwa kita. Bukan soal apa yang kau punya itu jadi persoalan, tapi soal apa yang kau pikirkan tentang apa yang kau punya. Itu yang seringkali menjadi persoalan. Amin saudara. Kita sama-sama belajar ya. Kita taruh Tuhan, kekayaanku yang sesungguhnya adalah hidupmu yang kau berikan buat aku. Itu kekayaanku yang sesungguhnya. Kekayaanku yang sesungguhnya. Saudara, sehingga apa saudara? Mungkin engkau sedang mengalami goncangan hari ini. Mungkin engkau sedang mengalami goncangan dalam ekonomi. Mungkin engkau sedang mengalami goncangan dalam ternak ini bicara tentang ekonomi saudara. Tapi ketika hatimu tahu bahwa kekayaanmu yang sesungguhnya adalah Tuhan, saya percaya Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan gantikan. Karena apa saudara? Hati saudara bukan terletak di situ. Hati saudara ada pada Tuhan. Amin saudara. Karena kita punya Tuhan yang memulihkan. Tapi ketika waktu dipulihkan kadang-kadang di restorasi itu tidak enak saudara. Ya, melalui situasi yang ada, melalui pandemi, melalui keadaan saudara. Mari kita teruskan saudara. Next. Ayat yang ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah apa? Khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan, janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi apa? Burung-burung itu. Saudara, ini mirip dengan yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 itu tentang kekhawatiran. Firman Tuhan bilang apa? Ya, jangan, ini topiknya tentang kekhawatiran. Kekhawatiran manusia itu biasanya tentang apa? Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, masa depan kita. Seluruhnya biasa seputar itu saudara. Ini bicara tentang apa sebenarnya? Ini bicara tentang ekonomi sebenarnya. Ini bicara tentang ekonomi. Karena ini yang menjadi seringkali menjadi sumber persoalan di dalam hidup. Betul ya saudara? Tadi di awal saya bilang, ekonomi itu seringkali menjadi sumber masalah dalam rumah tangga. Ya, dalam keluarga. Itu seringkali jadi persoalan saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Janganlah kamu khawatir. Di dalam Matius pasal 6 Tuhan bilang apa? Bapamu di sorga tahu. Di sini dibilang apa? Kamu jauh melebihi burung-burung itu. Artinya saudara, bukan berarti kita tidak perlu semuanya itu. Tuhan bilang, aku tahu. Bapa di sorga tahu. Bapa di sorga tahu apa yang kau alami hari ini. Dan dia tahu engkau perlukan itu semua. Ya, ini adalah kata kuncinya saudara. Makanya kita perlu terus menyadari Tuhan dalam hidup ini karena apa?
Kalau kita menjalani kehidupan ini dan kita merasa bahwa kita jalani sendiri, kita akan lemah, saudara. Tapi kalau kita tahu bahwa kita punya Bapa yang tahu apa yang kita alami dalam hidup ini. Mungkin ternak-ternakmu sedang mati. Mungkin ternak-ternakmu tidak menghasilkan. Tapi Tuhan tahu itu, saudara. Amin, saudara. Saya ingin kembali ke kitab Keluaran, saudara. Saya ingin bahwa kita lihat bahwa ternak ini, saudara, ya, minggu lalu saya bilang gini, untuk mengeluarkan Israel dari Mesir itu hanya butuh 1 malam, betul ya, saudara? Keluaran pasal 12. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir daripada orang Israel itu dibutuhkan kurang lebih 40 tahun, saudara. Nah, salah satu yang Tuhan mau hancurkan, saudara, melalui dia serang ternak daripada orang Mesir, saudara. Sebenarnya dia mau hancurkan penyembahan berhala yang ada di Mesir dan itu berdampak kepada orang Israel, saudara. Saudara tahu, ya, lembu. Saudara ingat kalau kata lembu, ternyata lembu ini adalah salah satu dewa yang ada di Mesir. Saya mempelajari paling tidak ada 2 dewa yang modelnya kayak lembu. Yang pertama Dewi Hathor. Ya, Dewi Hathor itu kepalanya lembu tapi dia seorang wanita. Dan Dewi Hathor itu punya anak namanya Dewa Apis. Nah, Dewa Apis itu anak lembu, saudara. Dan itu menjadi satu yang menjadi satu yang sakral. Ya, lembu itu sudah menjadi hewan yang sakral. Saya mempelajari, bahkan kalau ada satu lembu mati, saudara, mereka menangisi bisa berhari-hari. Lembu. Dan ada kebudayaan-kebudayaan juga yang sampai hari ini di Indonesia dianggap binatang-binatang itu sakral, betul ya, saudara? Ya, lembu, kalau tidak salah, ya, di Bali mungkin ya masih menganggap lembu itu sebagai sesuatu yang sapi, sebagai sesuatu yang sakral. Nah, di Mesir juga, saudara, Dewa Apis, coba tampilkan gambarnya. Tadi saya ada kirim, ada? Nah, ini, saudara. Ini gambar Dewa Apis. Ini lembu. Nah, saudara tahu, orang Israel, waktu mereka keluar dari Mesir, nanti kita akan sampai di situ. Musa kan dibawa naik ke Gunung Sinai pada waktu itu. Keluaran pasal 19. Nah, saudara bayangkan dari Keluaran pasal 19 sampai Keluaran pasal yang ke-32. Coba kita buka. Musa tidak turun-turun, saudara. 40 hari dia di atas Gunung Sinai. Dan orang Israel pikir dia udah mati. Wah, ini Musa sudah mati nih. Dia tidak tahu dia di mana. Coba kita buka Keluaran pasal yang ke-32. Nah, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun pada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu. Anakmu laki-laki dan perempuan, bawalah semua kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada di telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya lah dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan, anak lembu emas. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ayat yang kelima. Ketika Harun melihat itu, didirikanlah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, "Besok hari raya bagi Tuhan." Saudara tahu, dari mana mereka bisa pahat anak lembu emas? Dari mana mereka dapatkan ini, saudara? Dari Mesir. Dari Mesir. Dewa Apis, dewa yang disembah oleh orang Mesir, saudara. Ya, dan dewa ini dibuat oleh Harun sebagai sesembahan. Mereka mau menggambarkan Allah mereka. Waktu saya baca ini, dikatakan, mari kita buat. Mari kita buat. Ini bicara tentang apa, saudara?
Ya, waktu Tuhan mau hancurkan ternak itu juga saudara, sebenarnya Tuhan mau bilang gini, ya, ternak ini menggambarkan juga dewa-dewa orang Mesir. Penyembahan berhala mereka. Sebenarnya Tuhan itu mau bilang gini, dia tidak mau di dalam hati kita. Ada ilah-ilah yang lain, ada dewa-dewa yang lain, ada kekuatan-kekuatan yang lain. Termasuk juga pengenalan kita akan Dia. Saudara, waktu saya baca ini, dikatakan, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Ini agama, saudara. Agama isinya adalah aturan-aturan yang dibuat oleh manusia untuk supaya mereka dapat berjumpa dengan Allah. Bukankah ini agama? Bukankah ini agama? Mungkin saudara berkata bahwa, oh saya tidak punya idola-idola yang lain, saya tidak punya dewa-dewa yang lain. Saudara, saya merenungkan sebenarnya tulah-tulah itu sebenarnya, itu Tuhan sedang mau singkirkan idol-idol yang ada dalam hati kita. Idola-idola apa yang ada dalam hatimu? Ya, apa yang masih mengikat hatimu selain daripada Tuhan? Mungkin ada banyak hal yang lain. Mungkin ada banyak hal yang lain yang buat engkau merasa jauh dari Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang lain buat engkau merasa tidak suka dekat dengan Tuhan. Nah, melalui tulah-tulah itu sebenarnya Tuhan mau singkirkan itu. Ya, melalui tulah-tulah itu Tuhan mau singkirkan itu. Nah, di dalam kisah ini saudara, waktu saya renungkan ini bicara tentang bahkan agama juga bisa menjadi idola, saudara. Orang kalau dibuat ada istilah mabuk dengan agama. Ya, bahkan dia bisa bela agama. Bela agama sampai bisa membunuh orang. Gara-gara bela Tuhannya atas nama agama, dia bisa bunuh Tuhan, saudara. Ini juga yang dialami oleh orang Israel, betul? Orang Israel itu, saudara, agama Paulus gara-gara dia bela agama Yahudi, dia bela agamanya, dia bisa bunuh Stefanus, dia rajam Stefanus, dan mereka berpikir bahwa mereka sedang berbakti kepada Allah. Nah, ini saudara, idola, ini adalah berhala. Seringkali gambaran tentang Tuhan dalam hidup kita, Tuhan tidak mau kita datang kepada Dia seperti agama. Ya, mari buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami. Dibuat dari emas, dibuat dari bahannya dari emas, saudara. Saudara tahu gara-gara ini, saudara, ini kematian pertama yang terjadi di padang gurun. 3.000 orang Israel mati gara-gara peristiwa ini. Artinya, saudara, hari ini Tuhan tidak lagi menghukum kita dengan kematian. Tapi ketika hati kita mulai menjauh dari Tuhan, ketika hati kita mulai menganggap bahwa ada kekuatan yang lain yang bisa kita andalkan dalam hidup ini. Ya, sebenarnya Tuhan itu waktu saya renungkan, kenapa sih Tuhan itu sangat cemburu sekali? Kenapa Tuhan itu sangat cemburu sekali ketika kita punya idola lain dalam hidup kita selain Dia? Karena dia tahu bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Sejak manusia diciptakan di Taman Eden, manusia itu memang diciptakan untuk selalu tergantung dengan Tuhan. Manusia itu diciptakan untuk hidupnya selalu tergantung dengan Tuhan. Makanya ketika ada pohon pengetahuan baik dan jahat, itu hati manusia mulai menjauh daripada Tuhan. Itu agama, saudara. Tahukah saudara, agama itu sebenarnya menjauhkan manusia dari Tuhan. Loh, kok bisa? Iya, karena agama itu akan mengajari kita bagaimana caranya kita datang pada Tuhan dengan kekuatan kita. Padahal Tuhan itu tidak mau kita ini datang pada Dia dengan kekuatan kita sendiri. Karena tidak mungkin bisa. Amin, saudara. Agama itu selalu bicara tentang bagaimana kita bisa menghampiri Tuhan. Tapi kekristenan bicara bagaimana Tuhan menghampiri hidup saudara. Amin, saudara. Mari kita buat ini bicara tentang agama. Waktu saya renungkan ini, saya ingat kembali peristiwa di Taman Eden. Kenapa Tuhan itu sangat serius? Sama seperti serius waktu Dia naik di atas kayu salib. Sama seriusnya ketika dia kenalkan dirinya adalah Yahweh. Sama seriusnya ketika Dia berkata, Akulah Tuhan yang mati buat kehidupanmu. Kenapa, saudara? Karena Dia mau kita sadar bahwa hidup kita
kita tidak tergantung sama dia. Ketika kita mulai hati kita beralih daripada dia, sebenarnya dia tidak pernah dirugikan, saudara. Tapi dia tahu kita akan dirugikan dalam hidup ini. Makanya dia tidak mau. Ya, ingat, dosa itu tidak membuat Tuhan menjauh dari manusia. Tapi dosa membuat manusia itu menjauh dari Tuhan. Ketika kita menjauh dari Tuhan, Tuhan itu sedih, saudara. Karena akan ada banyak hal buruk terjadi dalam hidup kita. Karena akan ada banyak konsekuensi buruk yang terjadi dalam hidup kita. Makanya dia sangat serius. Dia marah waktu orang Israel itu membuat patung lembu emas. Ini dari mana, saudara? Ini dari Mesir. Mereka dapatkan itu. Lembu. Dewa Apis. Orang Israel tidak punya gambaran tentang Tuhan. Mereka pikir, siapa Tuhan ya? Siapa Tuhan ya? Mereka mulai pikir-pikir. Nah, saudara tidak usah mereka-reka tentang siapa Tuhan. Karena saudara tidak bisa menciptakan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan itu datang dalam hidup saudara. Amin. Saudara tidak bisa ciptakan Tuhan menurut gambaran saudara. Agama itu berusaha menciptakan Tuhan menurut cara berpikir mereka. Oh, Tuhan yang kami kenal di Mesir bentuknya seperti lembu. Wah, ini yang paling bagus. Sudah, kita buat lembunya dari emas. Mungkin orang Mesir buat dari bahan lain, kita buat dari emas. Wah, ini kan kita banyak emas ini. Ini banyak emas, ini emas ambil dari Mesir. Ayo kita buat, kita sembah dia, kita gotong dia. Ini bicara tentang bagaimana kita seringkali menciptakan Tuhan menurut cara berpikir kita. Amin, saudara? Amin? Itu agama, saudara. Agama adalah bagaimana engkau menciptakan Tuhan dengan cara berpikirmu. Tapi Tuhan tidak bisa ditemui dalam agama. Tuhan itu datang dalam hidup kita dengan kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Ya, artinya Tuhan bilang ini, engkau tidak bisa hidup tanpa aku. Agama tidak pernah bisa menyelamatkan hidup kita. Karena agama selalu mengajarkan kita untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri untuk datang pada Tuhan. Amin, saudara.